Halo adik-adik semua, selamat datang di video pembelajaran kimia, yaitu pada materi larutan penyangga dengan saya Liberty Berliana. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengertian larutan penyangga, komponen larutan penyangga, di mana ada komponen larutan penyangga asam dan komponen larutan penyangga basa. Nah, adik-adik, di dalam tubuh kita terjadi proses kimia dan biologi secara bersamaan. Misalnya saat proses peredaran darah. Darah yang mengalir dalam kapiler darah terdiri dari sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi menjaga pH dalam darah agar tetap terkontrol. Jika pH darah berubah, maka akan menimbulkan efek mematikan bagi tubuh kita. Proses menjaga pH ini dimulai saat oksigen masuk ke dalam tubuh. Sebagian besar oksigen tersebut akan diikat oleh hemoglobin dan diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Adanya oksigen yang mengoksidasi darah mengakibatkan warna darah menjadi merah terang. Sementara itu, darah yang belum teroksidasi akan berwarna merah gelap, dan beginilah reaksi oksidasi darah. Asam hemoglobin yang tadinya berwarna merah gelap, ketika teroksidasi oksigen akan menjadi hemoglobin berwarna merah terang. Saat proses metabolisme, tubuh kita menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini akan bergabung dengan H2O membentuk H2CO3 atau asam karbonat dalam darah. Terbentuknya H2CO3 mengakibatkan meningkatnya konsentrasi H+ sehingga pH berubah menjadi sekitar 4,5. Sementara itu, hemoglobin yang telah melepaskan oksigen akan berubah menjadi basa. Oleh karena itu, hemoglobin akan mampu mengikat kelebihan H+ dan H2CO3 dengan membentuk asam hemoglobin, sehingga pH darah menjadi konstan. Nah, kemampuan hemoglobin dalam menjaga pH ini disebut sistem penyangga yang akan kita bahas pada video kali ini. Coba adik-adik perhatikan gambar di samping. Adik-adik tentu pernah melihat cairan infus, bukan? Pernahkah adik-adik berpikir apa isi dari cairan infus dan bagaimana sistem kerjanya? Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam berbagai bidang seperti biokimia, kimia analisis, industri farmasi, juga dalam fotografi dan zat warna. Dalam industri farmasi, larutan penyangga digunakan pada pembuatan obat-obatan agar obat tersebut mempunyai pH tertentu dan tidak berubah. Darah mempunyai pH yang relatif tetap sekitar 7,4. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem penyangga H2CO3 dan HCO3-, sehingga meskipun setiap saat darah kemasukan berbagai zat yang bersifat asam maupun basa akan selalu dapat dinetralisir pengaruhnya terhadap perubahan pH. Bila darah kemasukan zat yang bersifat asam, maka ion H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan ion HCO3-. Sebaliknya, bila darah kemasukan zat yang bersifat basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan H2CO3. Begitu pula cairan infus bekerja. Cairan infus berisi larutan garam dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh agar cairan ini dapat sesuai dengan pH darah. Maka pada infus juga terdapat larutan penyangga yang terdiri dari H2CO3 dan HCO3- yang berfungsi mempertahankan pH agar dapat diterima oleh tubuh. Nah, setelah melihat ilustrasi di atas, coba adik-adik menjelaskan menurut adik-adik semua apa itu larutan penyangga? Ya, benar sekali. Larutan penyangga atau larutan buffer disebut juga sebagai larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Mari kita perhatikan data perubahan pH pada suatu larutan penyangga ketika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan air berikut ini. Misalnya, terdapat 100 ml larutan penyangga A dengan pH 4. Jika dalam larutan tersebut ditambahkan 10 ml air, maka pH campurannya tidak mengalami perubahan.
jadi pH-nya tetap 4. Kemudian, jika ke dalam larutan penyangga tersebut kita tambahkan 1 ml asam HCl 0,1 molar, maka pH campurannya menjadi 3,991, yang artinya penambahan asam HCl akan menyebabkan perubahan pH sebanyak 0,009. Selanjutnya, jika dalam larutan penyangga tersebut kita tambahkan 1 ml basa NaOH 0,1 molar, maka pH campurannya menjadi 4,008, yang artinya penambahan sedikit basa NaOH menyebabkan perubahan pH sebesar 0,008. Nah, karena perubahan pH-nya sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan air ke dalam suatu larutan penyangga tidak mengubah pH secara signifikan. Berikutnya, perhatikan gambar di samping. Pada penambahan 0,1 ml larutan HCl ke dalam 1 liter air suling mengubah pH-nya dari 7 menjadi 4. Bila larutan HCl yang sama banyaknya ditambahkan ke dalam 1 liter air laut, perubahan pH jauh lebih kecil, yaitu 8,2 menjadi 7,6. Larutan seperti air laut ini yaitu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu. Kita sebut sebagai larutan penyangga atau larutan buffer atau dapar. Selanjutnya kita akan bahas komponen-komponen larutan penyangga. Nah, komponen larutan penyangga ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen larutan penyangga asam dan juga komponen larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam atau pH kurang dari 7, sedangkan larutan penyangga basa mempertahankan pH pada daerah basa atau pH lebih dari 7. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung suatu asam lemak atau Ha dan basa konjugasinya atau ion amin. Larutan seperti ini dibuat dengan berbagai cara, misalnya A. Mencampurkan larutan asam lemah atau Ha dengan garamnya atau La. Garam La menghasilkan ion amin yang merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Sebagai contoh, larutan CH3COOH ditambah larutan NaCH3COO. Komponen penyangganya adalah CH3COOH dan CH3COO. Contoh yang kedua yaitu larutan NaH2PO4 ditambah larutan Na2HPO4 yang menjadi komponen penyangganya yaitu H2PO4- dan HPO42-. B. Mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat, di mana asam lemah dicampurkan dalam jumlah berlebih. Campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu komponen larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa mengandung suatu basa lemah atau B dan asam konjugasinya atau BH+. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan cara yang serupa dengan pembuatan larutan penyangga asam. A. Mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya. Sebagai contoh, larutan NH3 ditambah larutan NH4Cl yang menjadi komponen penyangganya adalah NH3 dan NH4+. B. Mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat, di mana basa lemahnya dicampurkan berlebih. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dipahami dan sampai jumpa di video part selanjutnya.